Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu taala. Setelah kita libur ya selama Ramadan. Nah, untuk pembahasan kita pada malam ini Bapak Ibu kita akan membahas lanjutan ya. Pembahasan tentang rujuk ya, tentang rujuk. Pada pertemuan terakhir kalau tidak keliru, cara-cara bisa terjadinya rujuk ya. Ketika seseorang atau suami istri bercerai, lalu kemudian rujuk itu caranya bisa dengan beberapa kemungkinan. Itu ya kalau tidak salah ya, yang kita sudah bahas. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kesaksian dalam rujuk Bapak Ibu. Al-ishhadu ala ar-raj'ati. Ya. Apakah hukumnya keberadaan saksi pada saat terjadi rujuk antara suami dan istri yang sudah bercerai? Apakah harus ada saksi atau tidak? Di dalam Al-Quran surah At-Tolaq ayat 2 Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf washhidu wa ashhidu zawai adlim minkum. Nah, itu kata Allah Ta'ala dalam surah At-Tolaq ayat 2. Jadi fa idza balagna ajalahunna, apabila mereka telah mendekati akhir masa iddahnya, antara suami istri yang cerai ini hampir berakhir ya masa iddahnya, ajal di sini akhir masa iddahnya. Fa amsikuhunna bima'rufin, maka ya amsikuhunna di sini pertahankanlah atau rujuklah dengan cara yang ma'ruf. Au farikuhunna bima'rufin, atau lepaskanlah mereka istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa ashhidu zawa adlim minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara kalian. Itu. Wa aqimu asyhadata lillah, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah. Nah, dalam ayat kedua surah At-Tolaq ini ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu pada kalimat wa ashhidu zawai adlim minkum. Wa ashhidu zawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang ada di antara kalian. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tapi meskipun demikian, kata Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi hukmil ishhadi ala raj'ati ala qaulain. Para ulama berselisih atau berbeda pendapat tentang hukum kesaksian pada masalah rujuk. Ada dua, kata beliau. Ala qaulaini, ada dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah annal ishhada ala raj'ati wajibun, bahwa kesaksian, adanya saksi pada masalah rujuk suami istri yang sudah bercerai itu hukumnya wajib. Si fulan dan si fulanah bercerai, lalu mereka rujuk, itu wajib adanya saksi kalau mereka betul-betul sudah rujuk.
Ini menurut pandangan yang pertama. Anna al-ishhada fir raj'ati wajibun. Nah, ini adalah pandangan yang dipegang oleh mazhab Asy-Syafi'i, tapi fil qaulil qadim. Dalam fatwa beliau yang lama, beliau berpendapat wajib. Wa huwa riwayah saniyah min an Ahmad ibn Hanbal. Dan ini juga adalah riwayat kedua dari Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk pendapat Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, mereka berpendapat annal ishhada ala raj'ati wajibun, bahwa persaksian, adanya saksi dalam masalah rujuk itu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Apa hujahnya? Dalilnya apa? Yang pertama, jelas dalam ayat ini tadi, ayat kedua surah At-Talaq, ada kalimat wa ashidu zawai adlim minkum wa huwa zahirun fil wujub bimutlaqil amr. Jelas ini zahir, jelas sekali. Ini menunjukkan kewajiban berdasarkan kemutlakan perintah. Karena ada kaidah dalam fikih itu, ada al-qaidah al-fiqhiyah yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub, atau kaidah usul fikih. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Illa madalla ad-dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya. Ini enggak ada, clear. Jadi wa ashidu zawai adli minkum. Nah, berarti ini wajib. Nah, inilah yang dipahami oleh sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Berdasarkan ayat ini, sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain berpandangan wajib hukumnya ada saksi dalam rujuk itu. Maka suatu ketika beliau pernah ditanya, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sa'alahu rajulun amman talaqa imra'atah talaqan raj'iyan summa waqa'a biha wa lam yushhid. Ya. Ada seseorang bertanya kepada Imran bin Husain tentang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan tolak raj'i. Bapak Ibu masih ingat tolak itu ada berapa macam? Dua. Satu apa? Tolak raj'i, sama yang kedua tolak bain. Nah, tolak raj'i itu maksudnya tolak yang masih ada kemungkinan untuk rujuk. Ditanya ini sahabat Nabi Imran bin Husain. Lalu summa waqa'a biha. Lalu kemudian si laki-laki ini berhubungan dengan istrinya yang sudah diceraikan itu. Kita masih ingat ya pembahasan sebelumnya, ketika si suami menceraikan istrinya, lalu dia tiba-tiba datang ke rumah istrinya lalu digauli, itu sudah menjadi tanda rujuk atau tidak? Berarti kan rujuk. Itu clear sekali ya. Ridho atau tidak ridho istrinya kan. Karena rujuk itu hak suami. Nah, itu bagaimana hukumnya? Walam yushhid, tapi tidak ada saksi. Pokoknya langsung aja digauli gitu ya. Apa jawaban Imran bin Husain? Beliau mengatakan faqal talaqta li ghairi sunnatin wa raja'ta li ghairi sunnah. Engkau mentalak istrimu ya tidak berdasarkan sunnah, dan engkau rujuk kepada istrimu juga tidak berdasarkan sunnah. Nah, ashid ala dzalik wa la ta'ud katanya. Jadi harus ada saksi atas perbuatan tersebut, jangan kau ulangi. Jadi kalau engkau mau rujuk itu harus ada saksi, maka jangan ulangi perbuatan seperti itu. Nah, itu kata Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam hadis sahih ya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian alasan yang kedua. Yang ketiga, wali anna raj'ata istibahatu bud'in maksudin falam yasihu min ghairi ishadin kan nikah. Karena rujuk itu berarti membolehkan kemaluan istri yang dimaksud, maka tidaklah sah min ghairi ishadin kan nikah. Tidaklah sah tanpa ada kesaksian sebagaimana nikah. Nikah nggak ada saksi sah atau tidak? Tidak. Begitu juga rujuk. Karena nikah itu kan menghalalkan kemaluan ya. Istibahatu bud'in. Nah,
Lalu alasan ketiga keempat ya. Keempat, annallaha azza wa jalla qad qarana fil ayatil karimah as-sabiqah, karena Allah azza wa jalla telah mengaitkan dalam ayat yang mulia yang lalu itu tadi, surah At-Talaq ayat 5 ayat 2 maaf, bainal murajaati wat talaqi wal ishad, antara rujuk, talak dan kesaksian. Kalau kita baca lengkap ya dalam surah At-Talaq ayat kedua itu, di situ ada ya dikaitkan secara berurut ya antara talak, rujuk dan saksi tadi, perintah untuk adanya saksi gitu. Maka fala yajuzu ifradu ba'di dzalika an ba'din, tidaklah boleh menyendirikan sebagian hal tersebut dari sebagian yang lain. Artinya ya semua harus ada saksi, maksudnya itu. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi SAW beliau pernah bersabda, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada atasnya perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis sahih ya, ini hadis masyhur ya. Akhrajahu Muslim wa Bukhari. Nah, itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hujjah atau alasan para ulama yang berpandangan bahwa rujuk itu harus ada saksi. Sementara pendapat kedua, mereka berpandangan annal ishada ala raj'ati mustahabbun wa laisa biwajib. Bahwasannya kesaksian pada masalah rujuk itu hukumnya mustahab. Mustahab itu apa? Dianjurkan, wa laisa biwajib, bukan wajib. Artinya kalau dianjurkan dan tidak wajib, ketika ada suami istri yang sudah bercerai lalu rujuk, tidak ada saksi, boleh atau tidak? Boleh. Tapi lebih baik kalau ada saksi, itu maksudnya. Nah, ini adalah madhab Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil jadid. Nah, Imam Asy-Syafi'i merevisi. Dulu beliau mengatakan wajib, kemudian beliau merevisi fatwanya dan mengatakan bahwa adanya saksi dalam rujuk itu tidak wajib, tapi mustahab. Wa huwa al-azhar fil madhab, inilah pendapat yang lebih kuat ya dalam mazhab Asy-Syafi'i, yaitu tidak wajib. Wa ihda riwayataini an Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa hujahnya? Alasan mereka yang pertama, al-ishadu yajibu fin nikah di isbatil firas az-zawjiyah wa huwa thabitun huna. Summa inna raj'ata istidamatu lin nikahi wa laysa ibtida'an falam talzamhu syahadah, katanya. Kesaksian itu wajib dalam pernikahan. Karena tadi untuk membolehkan ya hubungan suami istri di atas ranjang gitu ya. Dan jelas itu. Kemudian rujuk itu adalah melanjutkan pernikahan, bukan memulai pernikahan. Kalau memulai pernikahan memang wajib adanya saksi. Tapi kalau melanjutkan pernikahan maka tidak wajib. Karena ini laisa ibtidaan falam talzamhu asy-syahadah. Ini bukan memulai pernikahan, oleh karenanya tidak wajib adanya saksi. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, anna raj'ata haqqun lizauj la yaftaqiru liqabulil mar'ati awwaliha falam tajib fihi asy-syahadah. Rujuk itu adalah hak suami, tidak membutuhkan persetujuan istri. Istri ridho atau enggak ridho, nerima atau enggak terima. Kalau suami mau rujuk, boleh atau tidak? Boleh. Nah, dan tidak perlu persetujuan dari wali. Oleh karenanya tidak wajib adanya kesaksian. Jadi Bapak Ibu dan sekalian ya, kalau ada di antara bapak-bapak menceraikan istrinya, lalu kemudian setelah berpisah gitu ya, berapa lama itu masa iddah perceraian tolak roji itu? Berapa? Salah satu kuru
salah satu guru ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, lalu mikir sebelum berakhir masa iddah, dia ingin kembali ke istri, udah langsung datang aja ke istrinya. Soal dia setuju atau tidak, ridho atau tidak menjadi syarat. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga, mereka berkata perintah untuk adanya saksi dalam ayat yang tadi disebutkan itu mahmulun ala nadab, maka maknanya dibawa atas ya, nadab lal ijab, bukan menunjukkan kewajiban li umur ya, karena beberapa perkara. Satu, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tolak ayat kedua itu ya, tidak menunjukkan wajib, tapi an-nadab itu ya, anjuran. Karena apa? Karena misalnya ada perintah untuk adanya saksi dalam jual beli, seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Ta'ala mengatakan wa ashhidu idza tabayatum, dan adakanlah saksi apabila kalian berjual beli. Bapak Ibu, selama ini jenengan membeli sesuatu, ada saksi atau tidak? Tidak kan? Nah, tapi kalau ada saksi boleh gitu. Jual beli tanah, jual beli rumah gitu ya. Dari manusia maksudnya. Kan tidak. Nah, padahal di sini disuruh oleh Allah wa ashidu idza tabayatum. Ya, berikanlah saksi, datangkanlah saksi apabila kalian berjual maka wal bai'u yasihu bi ghairi ishad indal jumhur. Jual beli tanpa saksi itu dibolehkan menurut mayoritas ulama. Satu. Yang kedua, rujuk kesaksian pada masalah rujuk ini sesungguhnya dia untuk menjaga saja dari adanya pengingkaran, entah dari istri atau suami gitu ya. Dalam rangka itu untuk menjaga supaya jangan sampai ada yang mengingkari, dan sekaligus untuk qat'u babin niza' wa saddu babil khilaf, untuk menutup adanya kemungkinan khilaf antara suami dan istri. Fahuwa min babil ikhtiyat. Ini adalah bab kehati-hatian itu. Yaitu Bapak Ibu. Berikutnya dalam ayat di atas tadi disebutkan bahwa rujuk al-imsak atau al-firaq berpisah, baru kemudian disebutkan isyhad wa ashidu zawai minkum. Nah ini maka diketahui fa'ulima anna raj'ata tahsulu qabla al-isyhad. Rujuk itu bisa terjadi sebelum ada saksi. Wa annahu laisa bi syartin fiha, dan itu bukanlah syarat menurut pandangan yang kedua ini ya. Kemudian yang terakhir, lamma kanatil furqah haqqan lizauj wajazat bi ghairi isyhad, ketika perpisahan itu hak bagi suami dan boleh terjadi tanpa ada saksi, wa kanatir raj'atu haqqan lahu, maka rujuk pun hak bagi suami, wajibaan tujawwaza bi ghairi isyhad, maka itu juga dibolehkan rujuk tanpa ada saksi. Nah, tapi terakhir Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim beliau katakan, warrajih, pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini yang mana? Kalau menurut pandangan penulis kitab Sahih Fiqh Sunnah yaitu Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim hafizahullah taala, beliau katakan alladzi yatarajjahu ladayya wujubul isyhad. Yang kuat menurut beliau, menurut saya, itu wajib adanya saksi fir raj'ah dalam rujuk li zahiri al-amr fil ayatil karimah, karena zahirnya perintah dalam ayat kedua surah At-Tolak itu. Nah, itu Bapak sekalian. Jadi menurut beliau yang rajih, yang kuat itu adalah wajib adanya saksi. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencegah adanya pengingkaran dari si suami, inkar az-zauj wa dawamihi ma'amru'atihi fayubdi ilal haram. Nah, nanti itu akan menyebabkan dia terjurus kepada yang haram, dan sekaligus untuk mencegah keingkaru az-zaujah litatazawwaja ghairahu ba'da inqida'il uddati, untuk mencegah
pengingkaran dari istri, ya, ketika dia menikahi laki-laki yang lain setelah selesai masa iddah, karena dia hujahnya kan saya belum dirujuk, gitu. Maka saya nikah dengan laki-laki lain. Nah akhirnya itu haram padahal sudah rujuk, tapi enggak ada saksi. Nah maka ini lebih utama daripada adanya kesaksian dalam masalah talak yang telah kami jelaskan barusan. Maka qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, summa minal ajab annallaha amara bil isyadi fir raj'ati wa lam ya'mur bihi fin nikah. Kemudian ini ada sesuatu yang aneh gitu. Jika Allah menyuruh adanya saksi dalam rujuk tapi tidak menyuruh dalam masalah nikah. Summa ya'muruna bihi fin nikah. Artinya gini, ada enggak dalam Al-Qur'an perintah Allah untuk adanya saksi dalam nikah, ada enggak? Enggak ada. Dalam Al-Qur'an enggak ada. Yang ada dalam hadis gitu. Nah, jika masalah nikah tidak ada perintah dari Allah dalam Al-Qur'an untuk adanya saksi dalam nikah, sementara dalam rujuk itu ada perintahnya, paham ya, gitu ya. Nah, kok mereka, maksudnya mereka di sini orang-orang yang mengatakan musahab, kok mereka ya'muruna bihi fin nikah, menyuruh dalam perkara nikah, wala yujibuhu aksaruhum fi ar-raj'ah, dan kebanyakan mereka tidak mewajibkan adanya saksi dalam rujuk, kan aneh gitu. Nah, kalau dalam masalah rujuk kan ada clear surah At-Thalaq ayat 2 ini. Nikah kan enggak ada. Tapi kenapa kok mereka mewajibkan adanya saksi dalam pernikahan, tidak mewajibkan adanya saksi dalam rujuk? Sementara dalilnya yang clear justru harus ada kesaksian dalam rujuk. Ya, nikah aja nggak ada mereka mewajibkan kan gitu. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik Bapak Ibu, sementara ini yang bisa kita bahas ya, mudah-mudahan jelas ya, bermanfaat masalah rujuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah azan ya? Ya. Berarti cukup atau ada satu pertanyaan kalau ada? Cukup. Ya, baik. Sementara cukup dulu karena ini perdana ya. Setelah libur nanti insya Allah kita akan lanjut lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.